Steve Jobs pernah bilang, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Poinnya apa? Dia bilang bahwa ya mungkin sekarang sangat lebih relevan lagi. Sekarang tuh banyak banget suara yang masuk ke kepala kita dari mana-mana. Tiba-tiba kita baca berita, oh ada Citayam Fashion Week, kita baca berita, oh ada perang Ukraina Rusia, oh kita baca berita bahwa Presiden Sri Lanka mundur, Perdana Menteri Inggris mundur, Perdana Menteri Italia mundur. Kita baca berita ada krisis pangan, kita baca berita, kayak banyak banget yang kita dengar, lihat pengangguran di mana-mana, startup gagal dan seterusnya. Somehow itu kayak bikin kita kayak isi kepala kita adalah opini-opini orang tentang kehidupan, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tapi tidak pernah opini diri kita sendiri. Mungkin dari kecil kita dibilang, oh kamu jadi PNS ya, jadi dokter ya, jadi nanti kalau udah gede nikah ya, punya anak ya. Kalau apapun itu semua itu adalah opini dari orang lain untuk kehidupan kita. Bahkan saat kita sekolah pun dikasih tahu, karena nanti jam 7 masuk ya, pakai baju merah putih ya, pakai baju biru putih atau abu putih, atau jam 10 belajar matematika. Semua itu didikte oleh semua orang selama bertahun-tahun. Jarang banget kita benar-benar bisa sendiri sama diri kita sendiri, ngobrol sama diri kita sendiri. Apalagi di masa yang sangat crowded ini. Tiba-tiba kalau kita lagi sendiri pun main handphone, scroll. Tahu-tahu sejam, 2 jam, 3 jam berlalu, bahkan tidur pun ketiduran. Karena kayak bukannya niat tidur tapi lagi main handphone, tiba-tiba ketiduran, tahu-tahu udah pagi. Bangun lagi ada orang lagi ngobrol, ada orang diskusi, TV nyala, radio nyala, sosmed nyala, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, kayak nggak pernah selesai membuat diri kita. Bahkan kalau ditanya ketika kita dapat sesuatu informasi yang bagus, yang positif, menurut saya itu masih tidak bagus. Karena apa? Karena bisa jadi kita dapat informasi bagus, misalnya tentang cara menyusui atau cara ngasuh anak. Tapi kan kita saat ini mungkin Anda belum butuh, atau mungkin Anda saat ini sedang menyusui atau mengasuh anak. Tapi kayak itu seakan-akan bahkan yang jadi problem adalah informasi yang bagus. Jadi kita pikir kita sedang belajar sesuatu atau kita dapat informasi bagus, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Ketika podcast orang atau YouTube orang atau misalnya berita di koran, walaupun itu bagus menginspirasi, tapi kadang momennya nggak selalu kita sedang butuh itu saat ini, atau mungkin 5-10 tahun lagi kita juga belum tentu butuh tentang hal itu. Tapi itu semua dibombardir ke kepala kita dengan semua cara agar kita kayak sibuk mikirin semua opini orang tersebut, tapi lupa ngajak ngobrol diri kita sendiri. Apa yang benar-benar kita mau, apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Tentu ini pertanyaan filosofis, tapi kalau kita masuk ke dunia mindfulness, itu akan jauh lebih seru. Tentang gimana sih sebenarnya apa yang benar-benar kita mau, apa yang benar-benar kita inginkan. Yang paling penting adalah keputusan. Ketika Anda aware atau sadar saat memutuskan sesuatu, ketika itu berhasil ataupun gagal, Anda tetap akan happy karena Anda yang memutuskan, bukan orang lain yang memutuskan, bukan karena dorongan orang lain, paksaan orang lain, ancaman orang lain bahkan, tapi karena Anda memutuskan dengan sadar pilihan hidup Anda. Sudahkah Anda sadar apa yang Anda lakukan hari ini? Mau ngerjain apa hari ini, minggu ini, bulan ini, menuju kemanakah Anda? Karena sebenarnya basically kita dilahirkan dimanapun itu urusan Anda. Kita nggak bisa request itu. Tapi sekarang Anda mau tinggal di mana, mau bekerja di mana, bidang usaha apa, atau mau menikah dengan siapa, mau pakai baju apa, itu adalah keputusan Anda. Nah, keputusan yang Anda sadari ini akan membuat hidup Anda mindfulness atau penuh dengan kesadaran, tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, sehingga 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang Anda akan memahami bahwa Anda sampai sana karena keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi mari kita ambil keputusan dengan sadar sehingga kita bisa menikmati hidup kita dari waktu ke waktu. Mindfulness is the key. Thank you.